Swastiastu. Krama Bali dimanapun lagi berada, selamat bertemu kembali dalam podcast Baik Depan Krama Bali. Kali ini di depan kita sudah hadir dua narasumber hebat. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ngah Labe MPD, ini pakar pendidikan. Kemudian sebelah kan kirinya lagi ada Bapak Dr. Kandidat Nyoman Merte. Beliau ini wartawan senior, pakar komunikasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang. Ini Terima kasih. tentu ini luar biasa sekali. Kita kedatangan dua pakar. Kali ini kita akan berbicara masalah bahaya medsos dan gadget bagi dunia pendidikan. Itu ini topik yang luar biasa sekali yang dihadapi oleh Krama Bali satu. Sebelum saya masuk ke pakar komunikasi, mungkin saya lihat mau dengar dulu pakar pendidikan bagaimana melihat sebenarnya pendidikan itu sebenarnya apa sih gitu. Kemudian kondisinya di Bali saat ini Seperti apa? Ya. Silakan. Ini terima kasih kepada rekan semua, terutama saudara moderator dan keluarga besar Paiketan Krama Bali. Krama Bali dimanapun berada, Om Swastiastu. Ini berbicara masalah pendidikan itu hal yang sangat menarik sebenarnya. Karena bagaimanapun pendidikan itu bisa dimulai dari dalam kandungan. Lalu kondisi kekinian ketika kita lihat pendidikan, bagaimana sih kondisinya saat ini? Di lapangan kita lihat kondisi pendidikan kita semakin berdinamika. Maksudnya berdinamika itu satu sisi para guru, kemudian dosen pendidik lah di dalamnya itu diberikan hal-hal yang sering berubah dari konteks kebijakan. Di sisi lain, para peserta didik, katakanlah murid-murid ini semua dengan zaman kekinian itu dia ada di konteks media sosial. Ini pergulatannya lumayan nih di dunia pendidikan. Jadi kita perlu melihat dari dua perspektif yang berbeda, kemudian kita berusaha menyatukan di dalamnya. Itu yang penting sebenarnya yang perlu kita lakukan saat ini. Oke, clear. Baik, saya pindah lagi ke Bapak Dr. Kandidat Nyoman Merte berkaitan dengan komunikasi dalam dunia pendidikan ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Tentu komunikasi menjadi satu hal yang penting. Di era digital ini kira-kira Pak Nyoman Merte bagaimana melihat model komunikasi ya di dalam proses pendidikan yang mungkin memberi dampak ya positif maupun negatif. Ya. Media komunikasinya siapa? Silakan. Ya, Om Swastiastu, Om Swastiastu. para pemirsa dimanapun berada, saya sebagai pembelajar komunikasi sangat concern terhadap bidang ini ya, komunikasi, terutama komunikasi digital. Ya, komunikasi digital ini sudah menjadi keseharian bahkan kebutuhan kita. Ya, setiap saat mulai bangun pagi sampai mau tidur malam, kita tidak bisa lepas dari digitalisasi dan komunikasi. Dan kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, kita membutuhkan komunikasi digital. Ya, di satu sisi sangat membutuhkan, tetapi komunikasi digital ini juga berdampak negatif bagi karakter, bagi kehidupan kita. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Bagaimana mengelola yang dibutuhkan itu dalam dunia pendidikan apa? Sangat banyak. Memudahkan pekerjaan atau dalam hal pembelajaran memudahkan ya. Sekarang mulai dari SD, SMP semua itu membutuhkan digitalisasi ya. Sudah era digital ya. Kita nggak bisa lepas. Tetapi kita harus tahu sampai seberapa jauh kita memakai dan seberapa jauh kita harus mengurangi kan gitu. Nah, yang terjadi adalah sekarang dunia pendidikan kita karena sudah sistem digital ini kan banyak sekali efek negatifnya. Ya, ini yang harus diwaspadai oleh kita semua, terutama oleh kebijakan pemerintah. Harusnya bagaimana menggunakan komunikasi digital atau digitalisasi ini supaya jangan sampai anak-anak kita itu malas membaca buku. Ini kan yang terjadi ya. Malas baca buku, kemudian malas berpikir karena sudah AI sekarang. Jadi otaknya nggak kepake. Ini saya cukup. ya.
Saya lanjut sekarang Prof Nengah Laba ini. Rama Bali harus tahu ini beliau ini mantan konsultannya BPMP. Nah, ya, Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Bali. Tentu ini sebuah pengalaman yang luar biasa, kan gitu. Nah, berkaitan dengan penjaminan mutu ini kira-kira gimana mutu itu bisa dijamin ketika proses komunikasi begitu cepat dengan era digital? Ya, dari sisi mutu sebenarnya mutu ini harus kita jadikan acuan yang pertama dalam dunia pendidikan. Lalu konteksnya ketika kita dihubungkan dengan komunikasi seperti apa? Kalau saya sempat lakukan, jadi pola K3S itu perlu diterapkan. K3S itu, K yang pertama itu komunikasi, K yang kedua itu koordinasi, K yang ketiga itu kolaborasi, baru nemu S-nya solusi. Nah, solusi inilah yang akan kita gali melalui bagaimana mutu itu dapat dijamin. Konkretnya seperti apa? Contoh kasus misalnya, katakanlah kita sebut sekolah A, jadi di sana mempolakan K3S itu dengan melibatkan anak-anak sebagai peserta didik. Jadi jangan sampai berbicara mutu itu berada pada tataran sekolah secara administratif. Jadi mutu itu harus katakanlah membumi. Membumi yang dimaksud itu tadi pelibatan peserta didik. Dunia mereka kita harus gali nih sekarang ini. Jadi realnya katakanlah dalam konteks Peserta didik yang maksud itu apa? Sampai orang tua apa? peserta didik dulu pertama, kemudian yang kedua pastinya akan meluas karena kan berbicara pendidikan itu kan segitiga emas lah. Jadi sekolah, kemudian guru, masyarakat. Masyarakat ini kalau kita pilih jadi ada masyarakat yang berlaku atau bertindak sebagai orang tua, kemudian ada yang bertindak masyarakat selaku pemerintah. Nah, ini yang harus saling berpola K3S itu tadi. Libatkan anak-anak akan menceritakan hal yang positif ke orang tuanya melalui komunikasi digital itu tadi. Ya, jadi proses-proses ini yang harus kita lakukan. Karena berbicara mutu juga berbicara tentang proses administratif tadi. Contoh ada standar-standar yang diikuti. Katakanlah berbicara konteks standar pembelajaran. Jadi standar pembelajaran ini pelibatan proses pembelajaran di anak-anak itu penting sekali. Bisa di-explain kira-kira peran medsos dan gadget ketika proses K3S itu dia di mana? Ada manfaat nggak di situ? Woi, sangat-sangat. Sebenarnya kalau kita berbicara media sosial dalam konteks komunikasi digital tadi, itu perannya di awal, di mengkomunikasikan. Kalau ruang-ruang komunikasi ini kurang berjalan maksimal, dikoordinasikan. Siapa yang berkoordinasi? Antara peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Nih, koordinasinya belum begitu pas. Harus masuk ke tataran kolaborasi. Nah, di tataran kolaborasi inilah berperan sangat penting. Jadi kita, kami itu di bidang pendidikan sangat menekankan ini. Jadi kalau terjadi kolaborasi, semua akan mencari solusi. Oke, terima kasih Prof Nengah Laba. Jadi saya ke Pak Dr. Merte. Jadi berkaitan dengan itu begitu strategis posisi medsos dan gadget gitu. Kira-kira Pak Dr. Merte bisa mengidentifikasi nggak bagaimana cara memanfaatkan ini? Kan itu. Penting ya. Karena ini dibutuhkan kan itu. Ya. Bagaimana kapan itu harus digunakan, dengan cara apa, kan itu. Dengan cara apa, kemudian siapa menggunakan, kan itu. Nah ini yang saya kira penting juga diungkap dari sisi komunikatornya siapa, komunikannya siapa. Selanjutnya silakan, ini tentu ilmunya Pak Dr. Merte. Silakan. Ya, berbicara mengenai komunikasi, terutama komunikasi digital itu harus, menurut saya tuh semua harus mempunyai literasi yang cukup ya. Benar, Ya, literasi yang cukup, bahwa tidak semua konten ya, yang di media sosial apalagi itu bisa ditelan mentah-mentah gitu. Harus ada literasi mana yang boleh dan tidak. Maka kita pada saat kita sebagai komunikan atau penerima, kita harus bisa memilah mana yang kita perlukan, mana yang kita buang. Pada saat kita sebagai komunikator, ya, subjek komunikasi, ini juga kita menyampaikan sesuatu, memposting, kemudian mengomunikasikan sesuatu, harus betul-betul selektif, tidak asal posting, ya, filter dulu baru share kan itu. Ya,
ini. Kemudian sebagai media, ya, channel dalam ilmu komunikasi itu, kita juga harus berperan yang penting. Bagaimana media sebagai channel itu harus menseleksi, karena di dalam ujung daripada komunikasi itu kan ada feedback atau respon balik, ya, imbal balik. Nah, feedback ini apa negatif atau positif ini harus tergantung dari sumber, source, ya, source, komunikator. Maka setiap orang itu bisa berfungsi sebagai komunikator yang baik dan selektif. Kemudian setiap orang bisa menjadi komunikan atau penerima pesan yang baik dan selektif juga. Tentu ini akan menghasilkan suatu efek, ya, efek yang baik. Maka setiap orang harus belajar bagaimana menseleksi pesan itu supaya berguna terlebih lagi dalam dunia pendidikan. Kalau di dalam dunia pendidikan itu kan harus betul-betul literasinya cukup, ya. Nah, kita lihat sekarang di dalam keseharian di media sosial, ya, banyak sekali disinformasi atau istilahnya dulu informasi yang sampah, gitu. Sampah, ya, damage itu yang langsung diserap atau diambil oleh masyarakat yang literasinya kurang. Maka kita semua harus mengenal literasi itu pentingnya. Apalagi kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita mentransfer ilmu pesan-pesan itu supaya berfungsi, bermakna bagi anak-anak kita. Ini yang diperlukan. Orang tua ini semua harus betul-betul selektif, ya. Karena apa? Anak-anak tidak ngerti dia mana pesan yang berguna, mana yang tidak, kan dia ambil semua dia. Karena dia tidak punya literasi yang cukup. Nah, inilah pentingnya literasi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. ini bahwa syarat untuk menjadi komunikan maupun komunikator itu sangat berat. Faktanya di lapangan sekarang di dunia maya itu ternyata bertebaran sampah, informasi sampah, kan gitu. Nah, ini menarik sekali yang perlu dipahami oleh Krama Bali, bahwa tidak semua yang tersaji di media sosial itu adalah informasi penting, bermanfaat, berguna bagi peserta didik. Ya. Nah, saya kembali kepada Profesor Nengah Laber berkaitan dengan informasi sampah itu. Bagaimana bisa menjaga mutu ketika di dunia medsos itu, di dunia maya itu begitu banyak informasi sampah gitu. Nah, ketika proses pendidikan itu berjalan, berhadapan dengan informasi sampah ini, ya, ini kira-kira pengalamannya seperti apa untuk memfilter ini, dan mungkin bila perlu gimana sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Iya, ya. Itu dalam teori pendidikan salah satunya itu ada yang dimaksud dengan usage and gratification. Lalu apa hubungannya dengan konteks penggunaan media sosial? Orang itu akan cenderung memilah atau menggunakan informasi itu sesuai dengan kepentingannya atau sesuai dengan keperluannya. Jadi contoh misalnya, contoh yang real, informasi apa yang ada keinginan dan yang sesuai dengan keinginannya. Itu. Ini tantangan besar di dunia pendidikan memang. Tapi faktanya orang melihat di medsos itu tidak begitu. Oh, saya perlu apa, dilihat dulu berapa bintangnya gitu. Dilihat bintangnya dulu, lihat bintangnya langsung dia konsumsi gitu. Ya. Nah, gimana ini mobil tadi kan suatu hal yang ini tadi yang saya maksudkan dengan bahwa memang ada teori yang menyatakan itu orang akan cenderung melihat ini loh saya. Nah, memfilter ini poin pentingnya adalah bagaimana kita satu pasnya edukasi. Edukasi itu kasih ada kepada siapa? Kepada peserta didik, kepada masyarakat. Sekolah itu di awal itu mestinya rutin mengadakan komunikasi dengan orang tua. Orang tua itu diajak komunikasi. Pemerintah juga diajak komunikasi. Contohnya kami sangat berharap sebenarnya yang namanya Dinas Komunikasi dan Informasi itu rutin memiliki program untuk memberikan edukasi. Infocom itu kemudian melakukan literasi. Karena dengan gempuran informasi yang tadi, sampah tadi, itu memang membutuhkan literasi tambahan.
Dan ini semua komponen bergerak untuk itu. Disinilah nanti kalau sudah informasinya bagus, pasti buku itu akan terbangun. Dan ini semuanya pilihan. Jadi pemerintah, masyarakat atau orang tua di sini, dia mau menggunakan media sosial ini ke arah yang lebih positif tadi atau yang cenderung ke arah kurang positif. Dan peran kita bersama, terutama pihak pemerintah, masyarakat, sekolah itu sendiri, doktrin. Jadi doktrin bahwa media sosial ini banyak loh peran positifnya, tidak hanya yang tersebar di lapangan seperti tadi. Ya. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Labo ini berkaitan dengan sebuah informasi itu harus kita pilah dan pilih gitu kan. Tentu masyarakat karena literasinya rendah Rendah, kan itu ini suatu hal yang tidak mudah. Ya. Dengan demikian pengalaman Prof. Labo selama ini kita punya bank informasi nggak hal-hal yang sifatnya mendidik untuk dibalikkan saat sekarang berbicara Bali dulu. Iya, Karena iya. kita hal ini untuk mewakili Krama Bali dan bagaimana Krama Bali terlindungi. Iya. Coba ini kira-kira seperti apa, ada bank-bank informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, bagi anak-anak muda? Ya, sebenarnya itu perannya Kemenko salah satunya. Kemudian perannya Dinas Pendidikan. Iya. Itu mestinya ada bank-bank informasi, artinya mana informasi yang bagus, mana yang tidak. Tapi sama ini belum ada. Belum. Jadi itu yang kita perlu lakukan, yang kita maksudkan tadi. Jadi bahkan ini jika memungkinkan filternya itu dilakukan secara dunia maya juga. Mana yang bagus, mana yang tidak. Ini, nah disinilah peran eksekutif dalam hal ini untuk memfilter itu di awal. Karena kalau ini dibiarkan liar, seperti yang disampaikan teori tadi, bahwa cenderung masyarakat akan menggunakan hal-hal yang kurang positif tadi, dan itu lebih mudah menyebar. Ini yang harus kita lakukan, filter informasinya. Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke sekarang Pak Dr. Mertel berkaitan dengan filter komunikasi itu. Ya, ketika kita berbicara komunikasi, apa informasi harus kita filter, gitu kan? Kira-kira dari ilmu komunikasi itu trik untuk bisa memfilter ini, terutama bekal bagi orang tua dan murid. Karena kalau guru juga ya, gitu ya. Tentu dominannya kan orang tua, karena sebagian besar waktu Dari anak didik itu ya. dengan orang tua, karena dari 24 jam itu kan hanya 6 jam lah dia di sekolah, sisanya dia udah sama keluarga, lingkungan gitu. Nah, coba Pak Ya. Dr. Mertel. Ya, terkait dengan materi atau pesan-pesan komunikasi itu, jadi setiap orang itu bukan hanya orang tua, setiap kita semua membutuhkan sebuah literasi. Saya ulang lagi, literasi itu lebih luas dari edukasi ya, lebih luas. Maka kita harus selektif. Triknya adalah filter dulu ya, saring dulu sebelum share ya, saring before share. Sehingga apa yang kita mau share, apa yang kita mau produce, mau kita komunikasikan, pesan yang kita mau kirim, kita pikirkan dulu. Kebiasaan saya sejak dulu, sebelum saya memposting sesuatu, saya harus edit dulu, saya harus kata-katanya saya harus seleksi dulu, supaya apa? Pesan itu efektif ya, dan berguna bagi orang yang akan menerima, apalagi di grup ya, WhatsApp grup itu harus saring dulu, filter, editing dulu, baru di share ya, baru di share, di forward dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita lihat dunia media sosial itu kan seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi kita sangat membutuhkan ya, sangat membutuhkan. Kita bahkan tidak bisa lepas dari media sosial, dari gadget itu. Tapi di sisi lain bahayanya luar biasa, apalagi termasuk anak-anak kecil di bawah 5 tahun itu. Sekarang anak-anak sudah dikasih HP, jadi istilah Bali itu ngempu dengan HP. Ini bahaya sekali. Maka saya beruntung punya anggaplah anak ya yang lulus di magister ilmu pendidikan ya, terutama dunia PAUD ya. Jadi dia tidak mengasih anaknya
HP. HP, ya. Nggak boleh itu. Hanya pada saat tertentu aja dan waktunya hanya 10-20 menit itu pada saat dia informasi mungkin lagu dan sebagainya. Nah inilah yang harus dilakukan oleh semua orang tua yang mempunyai anak-anak, ya. Yang apalagi anak-anaknya masih kecil itu dilarang memberikan gadget atau HP pada anak yang belum cukup umur, ya. Pun kepada anak-anak yang sudah sekolahan itu harus dibatasi. Ini trik, harus dibatasi penggunaannya pada saat-saat tertentu. Nggak boleh terus dikasih, Ya. karena dia akan malas baca buku, malas berpikir, kemudian malas semuanya, bahkan sampai tidak tidur. Iya, iya. Ya, Dan ini akan mengganggu kesehatan Kalau pertumbuhan ini dan sebagainya. menarik kita karena dibatasi itu. Kira-kira maksimum berapa jam dia sehari bisa? boleh. Wah, kalau batasannya berapa, harusnya memang seminimal mungkin, ya. Ya, mungkin dalam 24 jam 30 menit aja cukup, ya. Hanya untuk main aja mungkin dia 30 menit. Anggaplah sekarang 8 jam kita melek, ya. Dari 8 jam itu 30 menit sampai 1 jam dah terlalu banyak itu. Ya. Mungkin saya minta bekal dari Pak Dr. Nokter kepada untuk orang tua murid ini berkaitan dengan filter tadi. Kan sebenarnya mau filter itu kan katanya mudah, tetapi Sulit dilakukan. filternya itu bentuknya apa gitu misalnya. Ya, ini harus jelas misalnya narasumbernya, latar belakangnya, track recordnya seperti apa, apalagi yang perlu gini. Siapa ketika dia ngomong sesuatu ini latar belakang si orangnya. Ya. Orang tua harus tegas, ya. Ya. Karena anak-anak itu kan dia belum cukup itu. Dia ngerti di mana kapan dia harus main, kapan harus belajar, ya. Ini harus tegas orang tua itu melarang atau membatasi seketat mungkin penggunaan gadget itu karena sangat berbahaya. Ya, dia akan malas berpikir, malas membaca, malas semuanya. Bahkan sekarang kan sudah ada fenomena, ya, Bu, sudah fakta ini. Anak-anak susah berkomunikasi dengan orang tuanya, bahkan diajak ngomong pun dia tidak noleh. Ini kan bahaya. Dan ada penyakit yang lain adalah asosial, cuek. Ini bahaya ini. Penyakit asosial ini sudah menjangkiti seluruh dari kita semua, ya, bukan hanya anak-anak. Coba lihat sekarang anak-anak muda kalau berkumpul di suatu tempat, semua asik dengan HP-nya masing-masing, coba lihat. Nah inilah namanya asosial. Nah ini yang harus mulai diperangi atau diatasi. Bagaimana caranya? Kalau untuk anak-anak berikan dia kegiatan biar dia berinteraksi dengan satu dengan yang lain, ya. Berikan dia kegiatan yang positif, ya. Bermain kah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, sehingga dia tidak larut dalam dirinya sendiri, ya. Kemudian ada penyakit lain, narsis. Ini yang kita tidak sadari. Kita ada di mana, kita harus foto juga apa yang kita mau makan, kita ada di hotel apa, kita share dulu apa kita, di mana kita dan sebagainya. Ini penyakit juga, ya. Padahal bahaya sekali kita sedang kemana, kita mengasih tahu publik, ya, di ruang media sosial itu. Nanti bahayanya nanti rumah kita kosong, nanti tamu tak diundang masuk, kan ini bahaya sekali. Saya kira banyak sekali bahayanya kalau kita kecanduan media sosial. Oke, saya kira sudah cukup padat materi yang kita terima. Mungkin saya minta 2 menit saja, Prof. Lago berkaitan dengan siapa sebenarnya yang layak kita jadikan narasumber atau sumber informasi di dalam mendidik anak-anak ini, terutama narasumber yang ada di media sosial dunia maya ini. Siapa sebenarnya? Ya, kalau kita bicara media 2 sosial, menit aja. ya, media sosial itu yang pertama dan utama itu yang kita dekati itulah usia mereka. Contoh misalnya ada influencer yang bisa menjelaskan hal-hal yang positif terkait dengan media sosial. Karena ini kan sifatnya masif. Sifatnya masif itu bisa dilakukan secara masif pula. Siapa orangnya? Influencer untuk agar sosial mereka. Yang kedua, siapa? Tentunya orang tua seperti tadi disampaikan sama guru di sekolah. Minimal informasi itu terus digaung-gaungkan, literasi. Karena bagi kita di dunia pendidikan itu, dunia kekinian adalah memilih, Pak. Memilih
media sosial ini digunakan secara positif atau yang cenderung kurang negatif. Jadi kita arahkan itu bersama-sama memberikan edukasi, literasi tadi untuk mengarah lebih ke hal yang positif. Ya, contoh materi pelajaran ada di media sosial juga sebenarnya. Yang kedua, hal-hal yang kecil berkenaan dengan bagaimana komunikasi itu ada di sosial media. Nah, tentunya karena kita tidak terlepas dari urusan birokrasi, informasi, lalu siapa berikutnya? Tentunya pemerintah dalam konteks ini. Pemerintah itu kalau bisa ada yang namanya disebut Center of Good Information atau Best Information. Yang informasi yang pas itu ini loh, dan ini yang dimasifkan karena harus dilawan, informasi itu harus dilawan dengan informasi. Ya. Oke, menarik. Jadi informasi harus dilawan dengan informasi. Ya. Oke. Jadi Pak Dr. Marta, 1 menit saja berkaitan dengan bagaimana ke depan ini masyarakat bisa memfilter kembali ya, memfilter sehingga dapat manfaatnya. Ya, ya baik. Saya kira seluruh dari kita ya harus mempunyai daya filtering yang cukup ya. Ya selain literasi, edukasi, kemudian informasi dari berbagai macam sumber gitu ya. Kita harus pintar-pintar memfilter, ya. Pintar memfilter informasi mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa? Selain penyakit tadi saya sebut, ya asosial, narsis, kemudian juga ada dampak kuping. Kuping itu bullying juga ya, kuping juga. Ini masalah yang serius ya yang dihadapi oleh anak-anak kita. Oleh karena itu pemerintah harus tegas. Operator seluler itu kan dia pengusahaan, dia orientasinya bisnis. Jadi dia tidak berpikir dampaknya. Maka kebijakan pemerintah untuk membatasi konten-konten ya ini penting ya. Kenapa? Karena apa? Masyarakat kan rendah regulasinya. Oke, saya kira begitu Krama Bali. Jadi jelas sekali informasi yang kita dapatkan dari 2 orang narasumber kita kali ini bahwa di dalam dunia pendidikan betapa informasi di dunia maya ini menjadi sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi dia bermanfaat bagi pendidikan, yang di sisi yang lain dia membahayakan. Dengan demikian, peran guru, murid, orang tua, dan masyarakat menjadi filter, dan terutama pemerintah harus menyiapkan fasilitas untuk menyelamatkan generasi Krama Bali ini dari gempuran informasi hoax dan yang membahayakan di dunia maya dan di media sosial ini. Saya kira demikian Krama Bali. Kita harus waspada dengan informasi-informasi di media sosial, namun kita harus pintar-pintar juga memanfaatkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.